Halo guys, kembali lagi bersama saya Dr. Royman Simanjuntak. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang cukup menarik mengenai penyakit jantung pada anak muda di masa era pandemi COVID-19. Kenapa ya anak muda bisa kena penyakit jantung? Kira-kira kenapa ya? Anak muda loh kok penyakit jantung. Dulu kan biasanya pada usia lansia. Tapi kenapa ya pada anak muda sekarang meningkat? Ya, anak muda kan sehat-sehat harusnya, jantungnya pasti kuat dong. Tapi karena pandemi, kenapa bisa kena ya? Apa karena COVID atau karena yang lainnya? Semakin penasaran kan? Yuk kita simak bersama-sama penjelasan video kali ini. Pertama-tama kita bahas dulu tentang efek yang terjadi selama pandemi. Apa sih yang terjadi saat pandemi? Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi yang terjadi sekarang adalah pandemi dikarenakan coronavirus COVID-19. Banyak sekali kasus infeksi mulai dari ringan hingga berat, bahkan sampai merenggut nyawa. Hingga sekarang ini sudah banyak juga ditemukan prevensi prevensi untuk menanggulangi COVID-19 seperti vaksin maupun obat-obatan antivirus yang digunakan seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, dan bisa ditonton videonya untuk info lengkapnya. Selain menyangkut hal infeksi, ada hal lain penting juga yang diwaspadai, yaitu kesehatan jantung, terutama untuk anak muda di era pandemi. Apa efek yang ditimbulkan pandemi? Pandemi sendiri membuat kita sulit bergerak bebas di luar, sehingga banyak kegiatan kita yang harus dilakukan di dalam ruangan atau di rumah. Nah, berdiam diri di rumah ini yang menimbulkan efek buruk pada tubuh, yaitu pertama, sedentary lifestyle. Kedua, kurangnya aktivitas fisik. Ketiga, pola makan yang tidak teratur sehingga menyebabkan overweight atau obesitas. Keempat, gangguan mental, stres guys. Bagaimana peran efek tersebut terhadap jantung? Nah, ini saya ingin membahas khusus mengenai efeknya terhadap jantung. Pastinya buruk pada jantung, terutama bila efek ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Seperti pada pertama, sedentary lifestyle atau kegiatan sedentary merupakan perilaku seseorang yang tidak banyak melakukan gerakan dan hanya mengeluarkan sedikit energi seperti duduk, membaca, menonton televisi, belajar, bermain game, atau menggunakan komputer. Pola hidup yang buruk ini dapat menimbulkan penyakit-penyakit kronis oleh karena adanya gangguan metabolisme. Penyakit kronis yang dapat timbul seperti resistensi insulin, meningkatkan risiko obesitas, meningkatkan gula darah, meningkatkan lemak dalam darah, dan juga gumpalan darah. Nah, kedua, kurangnya aktivitas fisik seperti berolahraga menyebabkan kinerja jantung juga berkurang, sehingga risiko penyakit jantung semakin meningkat, dan juga risiko untuk terkena obesitas, bahkan sampai diabetes. Apa yang terjadi selama pandemi ini? Pada penelitian-penelitian didapatkan bahwa selama pandemi aktivitas ringan berat berkurang drastis per minggunya. Yang ketiga adalah obesitas, memicu mekanisme penyakit pada pembuluh darah seperti dislipidemia, penggumpalan darah yang berlebih, disfungsi platelet, resistensi insulin, diabetes tipe 2, dan inflamasi. Hal-hal tersebut menyebabkan resiko penyakit jantung meningkat. Nah, kenapa obes bisa terjadi? Dari beberapa penelitian, efek pandemi menunjukkan adanya asupan nutrisi yang tidak terkontrol dengan kebiasaan anak muda untuk mengkonsumsi snack dan juga makanan cepat saji melalui ojek online. Kebiasaan ini membuat intake atau asupan yang berlebih. Dan yang keempat, stres, guys.
Efek yang akan ditimbulkan adalah peningkatan serum kortisol atau hormon stres yang kita sering sebut. Inflamasi dinding pembuluh darah memicu aterosklerosis dan peningkatan tonus jantung serta peningkatan kerja platelet, hiperkoagulasi. Kenapa bisa stres? Kan cuma diam di rumah. Hal ini terjadi karena tekanan. Satu, keuangan. Mungkin ada masalah pekerjaan, kehilangan pekerjaan, atau akses pendidikan. Perumahan terlalu ramai dan tidak nyaman. Waktu yang tidak terstruktur. Dan kurangnya akses ke layanan medis dan kesehatan mental bagi yang sudah memiliki gangguan mental, ya semakin berat ya mental health problemnya. Nah, dari semua faktor risiko ini, apa sih penyakit jantung yang ditimbulkan? Yang pertama, ya berhubungan dengan tekanan darah tinggi, hipertensi. Yang kedua, penyakit jantung koroner yang sudah sering saya bahas. Ketiga, aterosklerosis, terjadinya penebalan atau penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Keempat, penyakit katup jantung. Kelima, kardiomiopati. Nah, terus gimana dong cegahnya? Anak muda nggak mau ribet ya. Nah, tenang saja, pencegahannya tidak sulit kok. Yang perlu kita atur hanyalah satu, nutrisi, aktivitas di rumah, dan pola pikir kita. Nutrisi kita bisa gunakan yang namanya Mediterranean diet. Nah, apa saja yang bisa kita konsumsi pada diet ini? Pertama, buah-buahan, sayur-sayuran, gandum, yaitu sereal, roti, nasi, atau pasta, dan lemak ikan. Konsumsi rendah daging merah, olive oil, kacang, kenari, kemiri, almond, tinggi protein dan fiber serat. Kurang konsumsi makanan yang mengandung gula dan lemak yang tinggi. Nah, aktivitas fisik guys, aktivitas aerobik yang terbaik. Jalan naik turun tangga 10-15 menit sebanyak 2 atau 3 kali sehari. Dance ya, kalau hobi dance boleh. Lompat tali atau mengikuti video olahraga lewat internet juga bisa. Ya, kita bisa lihat ya, banyak kan di TikTok atau di YouTube. Dan aktivitas di luar, jalan atau sepedaan aja di luar nggak apa-apa. Yang penting jaga jarak, guys. Jangan di keramaian, sekitar rumah saja, dan mungkin tidak perlu jauh-jauh. Aktivitas sedang berat bisa, ya yoga, sit up, push up, maupun squat. Nah, penting juga guys, stress reliever. Apa itu? Seperti kita lakukan jalan-jalan di treadmill atau dekat rumah, sepedaan, banyak exercise, naik turun tangga, ya minimal 15-30 menit per hari selama 5 hari per minggu minimal. Meditasi sambil mendengar musik-musik yang mindful selama 10-15 menit per hari. Latihan, atur pola nafas biar tenang, tarik nafas dalam dan hembuskan pelan-pelan, biasanya 6 kali per menit selama 10-15 menit per hari. Dapat juga mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk dikonsultasikan ke psikiatri. Jadi guys, nah ini penting, menjaga diri dengan baik di rumah itu penting, tapi jangan sampai mengurangi kegiatan yang harusnya tetap terjaga untuk kesehatan. Lebih baik dicegah sekarang daripada terlambat. Efeknya nanti mungkin 5-10 tahun setelah COVID loh. Pada beberapa kasus anak muda pada era pandemi ini bisa sampai konsumsi obat-obat narkoba. Loh, kenapa gitu ya? Ya, karena memang tekanan tadi, kontrol mentalitasnya yang kurang atau stres tadi, akhirnya pelarian narkoba deh, akhirnya tangkep deh. Nah jangan ya. Nah, kebiasaan anak zaman now nih yang kaum rebahan nih, ya, saya ulangi lagi, kaum rebahan harus diubah. Jadi tanam semangat untuk tetap beraktivitas, jaga nutrisi dan pola pikir di rumah itu agar tercipta kesehatan yang baik, terutama untuk jantung kita.
Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan juga tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa vaksin guys. Ya, stay healthy dan stay safe semuanya.